Magetan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan tiba di ruang jamuan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH, MSc. Yang kami hormati Wakil Bupati Magetan, Ibu Hajah Narik Sumantri, MPD. Dan yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan beserta para asisten.
dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini Jumat 22 Januari 2021 kita bersama dapat hadir dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pelantikan pembacaan keputusan Bupati Magetan. Keputusan Bupati Magetan nomor 821-Cap-403-403-2021 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Bupati Magetan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Magetan pada tanggal 11 Januari 2021. Bupati Magetan ditandatangani Suprawoto. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sampai dengan 7. Saudara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. Petikan, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Bupati Magetan nomor 821-Cap-403-403-2021 tanggal 11 Januari 2021. Nama, Dr. Andes Iswayudi Yulianto, MSI, jabatan baru, Asisten Administrasi Umum Sedakap Magetan, Bupati Magetan ditandatangani Suprawoto. Keputusan Bupati Magetan nomor 821-Cap-403.203-2021 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Bupati Magetan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara B190-KASN-1-2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal rekomendasi hasil uji kompetensi PPT Pratama di lingkungan pemerintah kabupaten. 2. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara B286-KASN-1-2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal rekomendasi hasil uji kompetensi PPT Pratama di lingkungan pemerintah kabupaten, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 21 Januari 2021. Bupati Magetan ditandatangani Suprawoto. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sampai dengan 7. Saudara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. Petikan, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Lampiran Keputusan Bupati Magetan nomor 821-Cap-403-403-2003 tanggal 21 Januari 2021. Nama 1. Elmi Kurniarto Widodo STMT, Jabatan Baru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan. 2. Saif Muklisun Esos MM, Jabatan Baru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. 3. Dr. Andes Kanif Tri Wahyudi MSI, Jabatan Baru, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan. 4. Rudi Harsono Esos, Jabatan Baru, Kepala Satuan Polisi Pramung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. 5. Gatot Sabto Priyono Esos MSI, Jabatan Baru, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Keputusan Bupati Magetan nomor 821-Cap-403.203/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Bupati Magetan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 4 Januari 2021, Bupati Magetan ditandatangani Suprawoto. Salinan keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Jakarta sampai dengan 6. Saudara Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Bupati Magetan nomor 821-Cap-403.203/2021 tanggal 4 Januari 2021. Dr. Anda Maria Magdalena Indriani, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan. Bupati Magetan ditandatangani Suprawoto. Pembacaan selesai. Selanjutnya persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah. Kepada pejabat yang akan dilantik, disilakan menuju tempat yang ditentukan. Pengukuh sumpah disilakan menuju tempat yang ditentukan. Bupati Magetan berkenan menuju tempat pelantikan. Pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara Dr. Andes Wahyudi Yulianto, MSI dan kawan-kawan bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa
Sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Pengambilan sumpah. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuh sumpah disilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas. Kepada perwakilan pejabat disilakan menuju tempat penandatanganan. Para saksi disilakan menuju ke tempat penandatanganan. Bupati Magetan berkenan menuju tempat penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas bagi yang beragama Islam diwakili oleh Bapak Dr. Andes Iswahyudi Yulianto, MSc. Bagi yang beragama Katolik diwakili oleh Ibu Dr. Ada Maria Magdalena. Penandatanganan selesai, Bupati Magetan disilakan kembali ke tempat. Para saksi disilakan kembali ke tempat.
Perwakilan pejabat disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Januari tahun 2021, saya Bupati Magetan dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pelantikan selesai. Pejabat yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI disilakan. Pelantikan hari ini adalah untuk mengisi kekosongan terhadap beberapa jabatan pimpinan tinggi Pratama dan mengukuhkan satu pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator yang mengalami perubahan nomenklatur. Pelantikan kali ini sekali lagi kita selenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19 dengan disaksikan oleh tamu undangan secara daring atau virtual. Hadirin yang saya hormati, setiap terjadi kekosongan jabatan, saya sama Bu Nani ini selalu pusing ya, untuk mengisi dan menempatkan. Walaupun secara administrasi pandemi COVID yang demikian berat kita hadapi, hari ini mulai minggu kemarin kita sudah mengalami zona merah. Mulai beberapa waktu lalu kita masuk di zona merah. Kenapa? Karena kita banyak yang tidak terselamatkan, ya, tidak terselamatkan. Oleh sebab itulah sebenarnya COVID-19 ini bisa dicegah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, baik itu di lingkungan pergaulan masyarakat yang sementara ini kita batasi, maupun kita di keluarga. Karena apa? Karena penyebaran COVID ini klasternya sudah masuk di klaster keluarga. Jadi kita harus berhati-hati tidak hanya ketika kita di luar, hal-hal yang penting yang tidak mungkin kita hindari, tetapi juga ketika di rumah. Karena klasternya sudah klaster keluarga. Kenapa ini saya sampaikan? Saya selaku Bupati merasakan betul, ya. Jadi bagaimana kemudian kita sebenarnya bisa mencegah dan bagaimana kemudian kita terjadi tertular. Oleh sebab itulah saya mengingatkan kepada diri saya, kepada saudara-saudara, kepada seluruh masyarakat nantinya yang kebetulan bisa ya, memantau kegiatan ini. Sekali lagi kami menghimbau untuk terapkan protokol kesehatan ini dengan ketat. Dan saya yakin kita akan bisa melewati cobaan ini, pandemi ini, pagebluk ini kalau dalam bahasa Jawa, dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara yang baru dilantik, saya berpesan ya, kepada saudara-saudara sekali lagi, yang pertama kepada lingkungan hidup yang baru dilantik, lanjutkan kegiatan-kegiatan yang program-program yang sudah baik. Ya.
bekerja sama dengan OPD yang sangat erat dengan LH, misalkan dengan PDHN, ya. Jadi jangan sendiri-sendiri bekerja, ya, harus terpadu, ya, harus dipadukan. Bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat kehadiran dinas kita. Karena dinas kita ini diadakan adalah untuk membuat program-program yang betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya lagi mengatakan bahwa setiap OPD harus punya satu unggulan atau satu inovasi. Kalau tidak bisa membuat inovasi, nyontoh dari luar. Ya, nyontoh dari luar yang baik. Jadi jangan bekerja business as usual. Jadi seperti biasanya gini, jangan sekali-kali seperti itu. Kita akan menyesal besok setelah akan selesai. Kita menyesal setelah nanti kita pensiun. Kehidupan kita tidak memberi makna apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan, senyampang panjenengan kita semua yang hadir di sini, yang kebetulan panjenengan dilantik, diberi amanah, ya, untuk mengukir tinta emas kehidupan panjenengan di tengah masyarakat. Saya, kalau tidak senior, akan bahasa Jawanya ini kurang wibawanya akan kurang, pengalamannya akan kurang. Itulah sistem karier yang benar seperti itu. Oleh sebab itulah di bawah naungan jenengan, karena jenengan adalah asisten, ya, bantu Pak Sekda, karena demikian banyaknya tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan. Demikian juga kepada Kepala Bapeda, Mas Elmi, tugas panjenengan sungguh berat untuk menerjemahkan visi misi saya dengan Ibu Nani supaya dilaksanakan secara konsisten. Tunda, ya. Utamanya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak pada masyarakat. Utamakan kegiatan-kegiatan infrastruktur, karena infrastruktur itu satu, akan memberikan trickle down effect yang sangat luar biasa, memberi pekerjaan pada masyarakat, rakyat kita yang pada saat ini terkena pandemi, tetapi efeknya sangat luar biasa. Ekonomi akan bergerak, ya, ekonomi akan bergerak. Oleh sebab itu, ini harus menjadi catatan panjenengan, ya, gunakan kesempatan ini ketika saudara menjadi Kepala Bapeda untuk menerjemahkan visi misi kami dan kemauan kita untuk kebaikan Magetan ini di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita secara ekonomi maupun secara kesehatan kita bisa bekerja atau berjalan seiring sehingga kesehatan masyarakat bisa terlindungi, tetapi ekonomi juga tidak terlalu dalam terpuruknya. Demikian juga kepada Mas Gatot yang di Dinas Tenaga Kerja. Kita ini mengalami bonus demografi saat ini. Kita ini dalam waktu 10 tahun, kita ini penambahannya penduduk ini 50.000 di Magetan. Jadi tahun 2010 penduduk kita masih 620, kemarin di launching kita menjadi 670. Dan yang paling besar penduduk ini adalah yang berusia angkatan kerja. Ini bonus demografi. Oleh sebab itu, ini harus menjadi pekerjaan ya, PR kita bersama. Gunakan ya program-program ini, termasuk OPD yang lain, ya, yang betul-betul memberi peluang, yang memberi peluang untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Demikian juga kepada Mas Rudi untuk menjadi Kepala Satpol PP dan Damkar, ya. Lanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah dirintis sebelumnya yang sudah baik, ya. Pastikan bahwa masyarakat terlindungi, kemudian pendekkan waktu pelayanan seandainya terjadi emergensi seperti kebakaran, ya. Durasi waktu misalkan 15 menit dipotong menjadi 10 menit dan seterusnya. Ini harus menjadi pikiran-pikiran panjenengan sehingga masyarakat betul-betul terlindungi. Kemudian juga mengenai ketertiban, ya, ketertiban. Jadi Satpol PP itu kalau menurut hemat saya panjenengan
kasarnya ya, mohon maaf, tidak boleh tidur 24 jam melihat ya. Begitu ada orang yang tidak tertib, diingatkan baik-baik. Ambil contoh misalkan, kemudian orang parkir, kita sudah membuat tempat parkir ya, tetapi tempat parkir justru dijauhi, orang lebih suka parkir di trotoar misalkan. Didatangi, tokonya diingatkan, Mas. Gitu. Jadi jangan langsung penegakan, tapi diingatkan berkali-kali. Ya, didatangi, yang baik-baik. Demikian juga yang jualan, kemudian dicarikan tempat yang agak masuk. Misalkan ada trotoar, gitu kan, ada toko yang agak masuk. Kalau malam tutup kan, nah sebaiknya di tempat itu. Sehingga trotoar ini bisa untuk orang jalan kaki, dimanapun di negara maju, di mana toko kota-kota yang Jakarta maupun Surabaya, ya itu adalah trotoar, itu adalah untuk pejalan kaki. Betapa indahnya kalau semua masyarakat itu bisa mentaati, ya, menggunakan fungsi-fungsi yang sudah kita sediakan ini untuk semestinya. Betapa mulianya, betapa baiknya kita. Orang lain juga senang. Yang saya lihat ya sementara ini adalah kita enggan berjalan agak jauh saja enggak. Bandingkan kalau penjenengan di tempat-tempat lain ya, di tempat negara-negara sudah maju, ya, jalan kaki itu bisa berkilo-kilo ya, karena di situ dilarang parkir dan seterusnya. Ini harus kita dimulai dari pejabat ya, dimulai dari penjenengan ya. Jadi parkir pada tempatnya, di kantor yang rapi parkirnya dan seterusnya. Kan enak dilihat. Masyarakat nanti bisa mencontoh kita semua. Dimulai dari kita, ya, dimulai dari kita semua. Kalau itu bisa kita jalankan, saya yakin pekerjaan tidak harus dibebankan kepada satu OPD, tapi semua mendukungnya. Nah, ini akan meringankan beban kita semua. Selamat bekerja dan jaga kesehatan dan pegang teguh amanat ini serta jaga integritas, karena integritas ini menjadi modal utama. Saya tadi baca ada medsos yang bagus ya, yang bagus. Negara Finlandia dan Selandia Baru itu bisa maju, bisa makmur, bisa tentram negaranya itu modalnya bukan apa-apa, satu kejujuran. Masyarakatnya jujur semua. Mari kita contoh hal yang baik, mulai dari Magetan. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Salam untuk keluarga, saudara semua, dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seraya memohon agar pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah yang diberikan, marilah segera kita panjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Imam Subakti MPDI. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf, saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Kepada yang beragama lain, dipersilahkan untuk menyesuaikan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu, kami berkesempatan berkumpul dalam rangka pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Semoga Engkau meridhoi dan memberkahi acara ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami sadar bahwa jabatan ini adalah amanah dan titipan-Mu.
yang pada saatnya engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapanmu. Oleh karenanya, kami berharap jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah komitmen, tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian, dan rasa tanggung jawab kepada pejabat yang baru dilantik. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan petunjuk-Mu ya Allah, sehingga dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, profesional dan integritas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan bangsa kami. Jagalah dan lindungilah kami dari segala bala, bencana dan musibah yang sedang melanda negeri kami. Berikanlah kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami dan sehatkanlah kami serta luluskan kami dari ujian wabah ini sehingga kami tetap mampu menjadi ASN, abdi negara yang bersih melayani, profesional, inovatif, penuh integritas dan bersemangat serta ikhlas dalam menunaikan bakti kami kepada bangsa dan negara kami yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kami, maka hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan mengabdi, serta hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan dan ampunan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka selesai sudah serangkaian acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Bupati Magetan dan Wakil Bupati Magetan, Sekretaris Daerah dan para asisten, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membantu pemerintah dalam pencegahan COVID-19, mulai dari diri kita sendiri dengan menerapkan 5M, menjaga jarak dimanapun Anda berada, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir serta menggunakan hand sanitizer, selalu menggunakan masker kemanapun Anda pergi, menjauhi kerumunan dan tentunya membatasi mobilitas diri kita.